Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang hisab awal bulan, ya, sistem epimeris. Tentu pertemuan kemarin adalah awal dari hisab awal bulan sistem epimeris ini, karena sesungguhnya kita tidak akan sampai ke tahap berikutnya apabila kita belum mengkonversi dari tanggal Hijriah ke tanggal Masehi. Baik, akan saya lanjutkan. Kemarin kita telah membahas konversi Hijriah ke Masehi, ya. Kemarin saya mencontohkan 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Itu bertepatan hari ke-29 bulan ketiga 1441. Kemudian cari tahun tamnya, yaitu 1440 lebih 2 bulan lebih 29 hari. Kemudian mencari daur, ya, mencari daur ini dibagi 30. Nah, kemudian sisanya 0 tahun. Kalau sisa 0 tahun ya dikali berapapun, ditambah berapapun ya tetap 0 gitu kan ya. 0 tahun dikali 354 ya 0. Nah, karena 0 tahun ya tidak ada penambahannya, ya, penambahan harinya. Ini bisa dilihat di tabel, ya. Kemarin sudah ada tabelnya. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan, kemarin saya memberi materinya adalah 2 bulan ini langsung 59 berdasarkan tabel. Karena menurut saya itu lebih praktis, ya, lebih praktis dan lebih mudah dipahami. Apabila kemarin ada tulisan saya 1 kali 30, ya, 1 kali 30 ditambah 1 kali 29, itu hanya menguraikan saja. Sesungguhnya bahwa bulan, ya, bulan ganjil dalam tahun Hijriah itu jumlahnya 30 hari. Kalau bulan genap itu 29 hari. Misalkan ini 2 bulan, maka bulan ganjilnya 1, bulan genapnya 1, maka 1 kali 30 dan 1 kali 29. Nah, misalkan di sini 5 bulan, berarti ya bulan ganjilnya ada 3, bulan genapnya ada 2, berarti 3 kali 30 kali ditambah 2 kali 29, itu hanya penguraian saja. Namun kemarin saya lebih memilih praktisnya saja. Saya buatkan tabel kalau 2 bulan jumlahnya berapa, kalau 3 bulan jumlahnya berapa. Itu hanya sedikit mereview, teman-teman, ya. Kemudian ini ada banyak yang yang bingung di sini, ya. Jumlah yang pertama ini dibagi 7, ya, pastikan ada berapa koma sekian. Nah, angka koma yang di belakang angka yang di belakang koma itu dikalikan 7 untuk mencari hari. Kalau angka di belakang koma hasil pembagian 5 dikali 5 itu nanti untuk mencari pasaran, gitu ya. Nah, ini untuk mencari hari dan pasaran. Kemudian untuk ditambahkan jumlah pertama, ditambahkan selisih Hijriah Masehi, ditambahkan anggaran baru Gregorius. Inilah jumlah yang kedua. Jumlah yang kedua ini dibagi 1461, ya, ini untuk mencari siklus. Nah, kelebihan harinya ini, ya, siklusnya dikalikan 4 untuk mencari tahun, kelebihan harinya ini dibagi 365. Nah, itu adalah 2 tahun lebih 331 hari. Nah, misalkan, Pak, kok ini kelebihan harinya kurang dari 365, berarti berapa, Pak? Ya berarti 0 tahun, gitu ya. Berarti 0 tahun lebih berapa hari. Nah, harinya yang terakhir ini dicari di tabel itu kan, yang mendekati di bulan keberapa yang sudah terlewati. Nah, kemudian sisanya adalah hari, gitu ya. Nah, kemudian dijumlahkan tahunnya, bulan dan harinya, kemudian disimpulkan. Nah, dari konversi tanggal 29 Rabiul Awal 1441 ini, itu adalah 27 November 2019. Nah, yang ingin saya tekankan adalah 29 Rabiul Awal ini kan akhir dari bulan Rabiul Awal. Nah, sesungguhnya kita ingin menentukan awal dari bulan berikutnya, ya. Setelah Rabiul Awal apa? Rabiul Akhir. Nah, sesungguhnya kita ingin menentukan awal Rabiul Akhir, ya. Maka kita harus mengkonversi
akhir dari bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 29. Karena begini prinsipnya, eh setelah tanggal 29 ini tidak otomatis tanggal 1 ya. Setelah tanggal 29 ini tidak otomatis tanggal 1. Bisa tanggal 30 baru tanggal 1, bisa 29 ya langsung tanggal 1. Nah, ini kita tentukan dari mana ya? Apa namanya, kok ada 30 kok nggak langsung 1. Nah, itu nanti kita berdasarkan hisab kita. Nah, namanya hisab awal bulan. Sistem epimeris itu ya. Jadi mendasarkan awal bulan itu bukan berdasarkan konversi seperti ini. Konversi ini hanya sebagai awal dari langkah yang pertama, tetapi nanti dalam penentuan awal bulan Komariah itu ya, dalam penentuan awal bulan Komariah itu berdasarkan posisi bulan dan matahari ya pada tanggal 29 Rabiul Awal itu. Kalau misalkan pada tanggal 29 Rabiul Awal nanti di kesimpulannya adalah sudah memasuki kriteria yang sudah disepakati oleh para ahli falak atau astronomi, maka akan masuk ke bulan berikutnya. Itu materi yang akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun dalam prinsipnya langkah pertama dalam sistem hisab awal bulan ya, sistem epimeris ini adalah mengkonversi. Kemarin saya sudah menuliskan di e-learning ya, bahwa mengapa kita perlu adanya konversi dari Hijriah ke Masehi. Tentu karena kita ingin mengambil data epimeris, data matahari dan data bulan itu yang basisnya adalah kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Maka kita perlu mengkonversi dari Hijriah ke Masehi. Baik, saya tidak akan lama-lama di sini. Saya akan menjelaskan ke ijtima. Apa itu ijtima? Ya, ijtima itu kalau kita ngambil referensi dalam buku Almanak Hisab Ru'yah Departemen Agama, kata ijtima yang disebut juga dengan istilah iktiron, yaitu apabila matahari dan bulan berada pada bujur astronomi yang sama atau dawairul buruj ya. Nah, dalam dunia astronomi, ijtima dikenal juga dengan istilah konjungsi ya atau conjunction. Oleh para ahli hisab, ijtima dijadikan pedoman untuk menentukan masuknya bulan baru Komariah, sehingga dalam ilmu hisab ijtima disebut juga dengan ijtima'un nayyirain ya. Bila dikaitkan dengan bulan baru ya, bulan baru Komariah, ijtima adalah suatu peristiwa saat bulan baru dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun barat. Maka ijtima ini adalah awal ya, yang mengawali peristiwa astronomis, yang mengawali untuk penentuan kalender Hijriyah. Ketika matahari dan bulan berada dalam satu garis bujur astronomis, maka itulah awal dari awal bulan Komariah gitu ya. Nanti ada gambarnya di akhir. Nah, setelah kita mengkonversi ya, hasil saya tadi kan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 itu kan hasilnya 27 November 2019. Maka kita lihat di win hisabnya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya win hisab atau udah punya namun tidak bisa diinstal, maka bisa menginstal software pesantren Falakiyah Pesantren yang sudah saya kirim di e-learning ya. Coba nanti diinstal masing-masing di laptopnya. Itu sebagai alternatif saja apabila teman-teman di win hisab tidak punya ya, tidak punya di laptopnya tidak punya aplikasi win hisab. Nah, pada tanggal 27 November saya lanjutkan ya, setelah hasil konversi kita ya, dari Hijriah ke Masehi. Tadi saya mendapatkan 27 November. Kita lihat data bulan ya. Ini data bulan ya, diingat-ingat ini data bulan, data epimeris bulan pada tanggal 27 November ya 2019. Nah, kemudian dilihat tabel FIB. FIB itu apa? Fraction illumination bulan. Dilihat angka yang terkecil ya. Saya ulangi lagi. Setelah kita
mendapatkan konversi dari Hijriah ke Masehi, dilihat hasil konversi saya kan tadi 27 November. Nah, sekarang saya melihat data bulan pada tanggal 27 November. Ya, sudah saya buka nih data bulan pada tanggal 27 November. Kemudian saya lihat tabel atau kolom FIB, ya, fraction illumination bulan. Carilah dari tabel ini, ya, kolom FIB ini, cari angka yang terkecil. Mana yang angka yang terkecil dari jam 0 sampai jam 24 ini, dicari. Ada tidak? Kalau kita lihat 0,00222 sekian, 0,0026, ini semakin ke bawah ini semakin besar angkanya sampai 0,024. Nah, ini berarti yang terkecil kan yang atas, ya, karena semakin ke bawah semakin besar. Berarti yang paling kecil kan yang teratas. Nah, kalau yang paling kecil yang teratas, maka kita melihat data bulannya pada tanggal sebelumnya, bukan tanggal 27 November, melainkan tanggal 26 November. Kita buka lagi epimerisnya, win hisabnya pada tanggal 26 November itu, ya, dibuka. Karena ini yang paling kecil adalah yang paling atas, maka kita buka tuh pada tanggal sebelumnya. Nah, misalkan teman-teman nanti menemui, ya, atau menemukan kok dari sini besar semakin kecil, yang paling kecil adalah di bawah sendiri, ya, di bawah sendiri di jam 24, maka melihat data bulannya pada tanggal berikutnya. Nah, karena ini adalah paling kecil ada paling atas, maka saya melihat data bulan pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 26. Oke, next. Nah, kemudian saya lihat di tanggal 26 ini, fraction illumination bulan yang paling kecil itu mana dari atas sampai bawah. Setelah saya lihat, yang paling kecil adalah ini, 0,006688. Nah, kemudian saya tarik ke paling kiri, kolom paling kiri, kolom jam ini. Di jam berapa, ya? Di jam berapa 0,06688 ini FIB terkecil, ya. Fraction illumination bulan terkecil ini pada jam berapa? Oh, ternyata pada jam 16.00. Oke, kita catat, kita lingkarin, ya. Ternyata fraction illumination bulan itu yang terkecil adalah jam 16.00. Oke, yang saya kotakin biru ini nanti saya jelaskan. Nah, kemudian ini tadi data bulan, ya, pada 26 November. Nah, kemudian kita melihat data mataharinya, ya, pada tanggal 26 November juga, ya, pada hari yang sama, tanggal yang sama dengan fraction illumination bulan yang terkecil, ya, yaitu pada tanggal 26. Lihat data epimeris matahari jam 16 sama dengan FIB-nya, ya, jam 16. Kemudian lihat data, ya, lihat data longitude, ya, longitude mataharinya, ya, sebelum dan sesudah tanggal 16 ini, ya. Jam 16 ini. Lihat data longitude pada saat jam 16, ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini untuk apa, ya? Nah, ini saya akan menjelaskan. Ini yang saya yang saya kotakin biru ini untuk apa? Nanti kita jelaskan nih di slide berikutnya. Nah, tadi sudah kita perhatikan fraction illumination cahaya bulan terkecil dari ephemeris 2019 pada bulan November pada tanggal 27 atau sehari sebelum dan sesudah, ya. Tadi tanggal 27 ternyata FIB-nya yang paling kecil itu kan paling atas jam 00. Kemudian kita melihat tanggal sebelumnya, ya. Tanggal sebelumnya. Nah, cahaya bulan terendah diperoleh pada tanggal, cahaya bulan ini yang dimaksud adalah FIB, ya, fraction illumination bulan. Terendah diperoleh pada tanggal 26 November, ya. Karena tadi tanggal 27 paling atas, yang terkecil. Kemudian kita lihat data sebelumnya tanggal 26 November dan ternyata ketika kita lihat di 26 November FIB terkecilnya terjadi pada 16 GMT. Nah, kita lihat datanya sebelum dan sesudah, ya.
15 dan 15, 16 dan 17 GMT, yaitu ini dan ini FIB-nya. Setelah itu perhatikan longitude matahari. Nah, ini yang ini ya, longitude matahari ini data Ini data matahari ya. Kemudian kita lihat longitude matahari pada jam 16 dan 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah. Kemudian untuk apa? Nah, ini syaratnya yang harus diperhatikan ya. Kita perhatikan longitude matahari dan longitude bulan pada jam-jam tersebut, yaitu tadi kan FIB-nya jam 16, maka kita melihat data jam 15 dan jam 17-nya. Pilih yang cocok. Nah, pilih yang cocok yaitu syarat yang pertama ya. AL itu adalah apparent longitude bulan. AL itu bulan ya. AL itu bulan, apparent longitude bulan harus lebih kecil dari ecliptic longitude matahari. Kalau EL itu adalah matahari. Ini yang pertama, data pertama ya. Data pertama longitude-nya bulan harus lebih kecil daripada longitude-nya matahari. Dan yang data yang kedua harus lebih ya, longitude-nya bulan harus lebih besar daripada longitude-nya matahari, gitu ya. Nah, kita lihat datanya, saya sudah buat. Nah, ternyata ketika saya melihat, saya kan tadi kita sudah menandai jam 16. Nah, kita lihat apparent longitude bulan ya dan ecliptic longitude matahari ya. Maksudnya apparent longitude itulah bujur bulan, bujur matahari, gitu aja lah, lebih enak memahaminya ya. Nah, setelah jam 16 ini kita lihat syarat yang pertama tadi. Paling gampang kita melihat jam 16 dan jam berikutnya dulu ya, paling enak. Memasuki syarat enggak yang pertama. Nah, syarat yang pertama adalah yaitu AL harus lebih kecil dari EL ya, bujur bulan harus lebih kecil dari bujur matahari. Masuk enggak? 24434 24405. Oh, kalau ini jadi yang data pertama ini enggak cocok karena AL lebih lebih besar. Sedangkan syaratnya adalah AL itu atau bujur bulan itu harus lebih kecil. Maka kita melihat data sebelumnya ya, lihat data sebelumnya. Coba dibandingkan apparent longitude bulan atau bujur bulan. Pada jam 15 itu 24359, sedangkan bujur mataharinya 244. Oh, ini masuk ini syarat yang pertama gitu kan. 24359 lebih kecil daripada 24402 sekian detik ya. Kemudian syarat yang kedua adalah bujur bulan harus lebih besar daripada bujur matahari. Masuk enggak ini? Oh, masuk. Oh, berarti data pertama dan data kedua, data pertama itu jam 15 yang diambil dan data kedua jam 16. Ini bujur bulannya, ini data bulan ya. Longitude bulan, ini longitude matahari. Nah, kalau sudah begini, sudah kita buat tabel begini, kita masukkan di rumus ijtima ini ya. Rumusnya adalah J1. J1 itu apa? Yaitu jam J1-nya itu berapa? 15. Nah, ini 15 ini ya. Kemudian ditambah buka kurung 2 kali EL1 yang mana? Ya ini, yang ini ya, 24402 ini. Dikurangi AL1 yang mana? Ini ya. Kemudian tutup kurung dibagi buka kurung 2 kali AL2 yang mana? Ini AL2. Kemudian dikurangi AL1 yang mana? Ini AL1 ya. Tutup kurung dikurangi buka kurung EL2 yang mana? Ini ya. Kemudian dikurangi EL1 ini ya. Kemudian tutup kurung 3 kali. Nah, kemudian datanya dimasukkan saja ya. Dimasukkan saja. Jam ijtimanya, J1-nya, jam ijtimanya menggunakan 15 ini J1-nya ya. Karena tadi sudah memenuhi syarat data pertama, data kedua ya. Kemudian dimasukkan saja dan hasilnya adalah ini. Dalam bentuk GMT ya. Satunya GMT, Greenwich Mean Time, basis
jamnya. Karena GMT, karena kita berada di Indonesia yang WIB, waktu Indonesia bagian barat, dan zonanya itu plus 7 jam ya dari GMT, maka kita tambahkan hasil jam ijtima itu dengan jam 7. Maka perhitungan ijtima perhitungan ijtima bukan lagi tanggal 27. Kalau konversinya kan tanggal 27, tetapi kita setelah melihat tanggal 27 bukan FIB bukan berada di tanggal 27 melainkan di tanggal 26. Oh, berarti jam ijtima ini terjadi pada tanggal 26 ya November 2019 pukul ya 22:06 44,34 detik waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita mau melihat gimana sih gambaran ketika ijtima itu, teman-teman bisa melihat simulasi ijtima ya melalui software Stellarium. Nah, Stellarium ini Anda bisa browsing di internet, kemudian di-download. Sekarang udah ada versi .020 kalau nggak salah, yang 2020 itu sudah ada, diinstal. Coba disimulasikan ya. Belajar aja otak-atik sendiri, insya Allah bisa sangat mudah softwarenya itu. Nah, ini gambarannya ya. Ini adalah bulan ya, ini bulan yang ada tanda merahnya, ini bulan. Kemudian ini matahari. Ini pada jam saya setting pada jam 22:11 ya. Tadi hasilnya berapa? Oh, ini saya nyetingnya terlalu terlalu banyakan menitnya ya. Tetapi nggak masalah, nggak jauh-jauh, hanya selisih 5 menit. Nah, ini yang saya ingin menggambarkan, antara bulan dan matahari ini berada dalam satu garis bujur astronomis yang sama. Nah, maka yang seperti ini ini adalah peristiwa astronomis, yaitu konjungsi. Nah, disinilah bulan itu sebagai bulan sudah tidak terkena cahaya matahari sehingga bulan mati. Nah, bulan mati, kemudian untuk mengawali untuk bulan barunya, fase pertama yaitu hilal, nanti kita akan belajar tentang hilal. Itulah yang mengawalinya hilal, itu adalah proses astronomis yang dinamakan ijtima ini ya. Ijtima ini ya, antara matahari dan bulan dalam satu garis bujur astronomis gitu ya. Nah, Anda bisa lihat simulasinya di Stellarium, coba diinstal sendiri dan dicoba-coba sendiri. Mungkin penjelasan singkat tentang jam ijtima, rumusnya sudah saya cantumkan di materi di slide PPT. Kemudian cara mencari FIB-nya sudah saya terangkan tadi. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja data-datanya, dan syaratnya tadi ya juga harus diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.